Hai saudara, kembali lagi kita di acara Selamat Pagi Roh Kudus dan saya percaya kita excited untuk menyembah Tuhan bersama-sama, dikuatkan firman Tuhan bersama-sama. Dan saya percaya hari ini ada mujizat yang terjadi dalam kehidupanmu. Amin. Ada kabar baik yang terjadi dalam kehidupanmu. Ketika kamu merenungkan firman Tuhan, kamu makan firman Tuhan, kamu membiarkan hidupmu dikuatkan, dibangkitkan, dan dijadikan utuh lagi. Yes. Amin. Amin. Mari kita datang pada Tuhan, kita bawa hati kita kepada Dia yang telah menantikan kita semalaman, yang telah mempersiapkan semua kasih karunia-Nya untuk kita terima, yang telah menyediakan segala pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna bagi kita. Mari kita menyembah Tuhan, kita mau menyanyikan lagu ini bersama-sama, kita mau fokus pada salib Kristus. Kaulah Tuhan satu-satunya di hidup kami. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Mari angkat kedua tangan kita dan sembah Dia. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kaulah sumber pengharapan kami Tuhan. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Kami terima kesembuhan-Mu pagi hari ini. Jiwaku pun berserah hanya Kaulah Yesus yang kami sembah, kami tinggikan segenap hati kami. Mari kita angkat kedua tangan kita. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salib, Karena salib-Mu
Kami tahu Tuhan, bersama-Mu kami melihat penggenapan janji. Kami melihat pengharapan kami menjadi suatu milik yang pasti. Kami melihat kesembuhan kami nyata dalam hidup kami. Amin. Di dalam nama Yesus kami mau membiarkan diri kami tenang. Kami mau dikasih makan sama firman Tuhan. Disegarkan oleh firman Tuhan. Dan biar firman menjadi kehidupan dan kesembuhan buat setiap kami yang mendapatkan. Dalam nama Yesus kami siap mendengar. Amin. Amin. Saudara, hari ini kita mau belajar salah satu cerita yang cukup sering kita dengar. Mungkin di sekolah minggu juga kita cukup sering dengar. Ini cerita tentang bagaimana seorang kusta yang datang kepada Yesus dan minta disembuhkan. Saya beri judul hari ini, Tuhan tidak pernah menolak atau menunda menyembuhkan. Firman Tuhan berkata di dalam Matius 8 ayatnya yang kedua. Ayat yang pertama dikatakan setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku. Nah lihat, ayat ini menceritakan bagaimana seorang kusta yang datang kepada Yesus dengan iman. Dia percaya Yesus sanggup menyembuhkan, dia percaya Yesus adalah orang yang tepat, yang bisa menjawab kebutuhannya. Tapi ada satu keraguan, apakah Yesus mau? Nah ini yang seringkali menjadi paradigma anak-anak Tuhan kebanyakan. Banyak anak-anak Tuhan yang gak sama sekali ragu kalau Yesus itu sanggup menyembuhkan. Karena Yesus maha kuasa. Yes, betul. Yesus sanggup menyembuhkan. Tapi apakah kamu tahu, apakah kamu berani mengatakan bahwa Yesus mau menyembuhkan kamu? Ini yang menjadi paradigma yang iblis pakai untuk membuat anak-anak Tuhan berhenti berharap dan tidak berani mengalami kesembuhan. Karena apa? Karena pikirnya ya terserah Tuhan dong mau menyembuhkan atau tidak. Tapi memang dia sanggup. Tapi ya dengan kesalahan saya, dengan kehidupan saya, dengan masa lalu saya nggak yakin kalau Tuhan Yesus mau menyembuhkan saya. Hal-hal yang semacam ini yang kita harus bereskan hari ini. Ada 4 poin. Yang pertama adalah banyak orang percaya kuasa Tuhan tapi ragu akan belas kasihannya. Lihat, Matius 8 ayat yang ketiga, lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, aku mau. Nah, Yesus langsung menjawab keraguan orang itu. Yesus tidak bilang, masa kamu gak tahu? Enggak. Yesus langsung menjawab, aku mau. Sama pagi hari ini ketika kamu mendengar firman Tuhan, kamu datang berharap untuk kesembuhan atas sakit penyakitmu, atas kaki kirimu, atas gula darahmu, atas apa? Atas lehermu yang sedang sakit, atas jantungmu yang lemah, atas apa? Atas asmamu yang udah bertahun-tahun, atas migrenmu. Perhatikan, Yesus berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Jadilah engkau tahir. Lihat, 2 statement yang sangat kuat. Aku mau, yang kedua, jadilah engkau tahir. Lihat, seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Ini menggambarkan bahwa Yesus tidak hanya berbicara kepada orang kusta ini, tapi Yesus sedang berbicara kepada setiap kita yang datang dengan pengharapan kepada Tuhan. Roma 2 ayat 11 berkata, Tuhan tidak memandang muka. Artinya apa? Apa yang Yesus lakukan bagi orang kusta, ini juga ditujukan bagi setiap kita yang pagi hari ini mendengarkan firman Tuhan. Oke, yang kedua, salib membuktikan bahwa Tuhan sudah menyediakan semuanya.
Tahukah kamu arti dari kasih karunia adalah kasih karunia artinya Tuhan sudah menyediakan sebelum kita minta, sebelum kita berdoa. Jadi setiap doa-doa kita tidak ada yang menggerakkan kasih karunia Tuhan. Tapi apa yang harus kita mengerti bahwa Yesaya 53 ayat 5 oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Apa maksudnya? Jadi di kayu salib Tuhan telah menyelesaikan setiap sakit penyakit kita. Artinya apa? Kalau hari ini kamu punya sakit penyakit, ingatlah bahwa di kayu salib migrainmu sudah digantung di kayu salib. Jantungmu yang lemah sudah digantung di kayu salib, digantikan dengan jantung yang kuat. Asmamu sudah digantung di kayu salib dan digantikan dengan pernapasan yang utuh dan sempurna. Saat ini kamu bisa mengambil napas dan percaya bahwa kamu sudah disembuhkan. Kamu bisa berkata, Tuhan, aku percaya oleh bilur-bilurmu, pernapasanku lega, tangan kananku sehat, kaki kiriku sehat, perutku sehat, jantungku sehat. Kamu bisa berkata tentang pemulihan keluargamu, aku percaya keluargaku dipenuhi dengan kabar baik demi kabar baik. Nah, ini adalah hasil dari pengampunan dosa yang Yesus raih di kayu salib, yang Yesus bayar di kayu salib. Kata diselamatkan artinya sozo, yang juga artinya disembuhkan, dipulihkan dan dibuat utuh. Nah, jadi keselamatan dalam Kristus itu bukan hanya sebagian, tapi paket lengkap. Anda selalu bisa berharap untuk apapun kesembuhan yang kamu mau harapkan. Yang ketiga, Yesus tidak pernah menolak untuk menyembuhkan. Tidak ada pernah catatan di Alkitab di mana Yesus berkata, aku gak mau sembuhin kamu. Gak pernah ada. Yesus tidak pernah menolak dan menunda kesembuhan. Gak pernah. Itu sebabnya kalau kita berpikir menyangka bahwa Tuhan mungkin tidak mau atau belum tentu mau menyembuhkan kamu, hari ini berhenti membiarkan iblis mempermainkan kamu. Ya, berhenti membiarkan pola pikir yang salah dan mulai berkata bahwa terima kasih Tuhan, Engkau mau menyembuhkan aku, Engkau sudah menyembuhkan aku, Engkau sudah menyediakan kesembuhan bagi aku. Yohanes 5 ayat 19 berkata, Yesus berkata dia hanya melakukan apa yang dia lihat dari Bapa. Kalau Bapanya menyembuhkan dan memang hati Bapa adalah menyembuhkan, itu jugalah yang Yesus lakukan dan dia sudah melakukannya 2000 tahun yang lalu di kayu salib buat setiap kita. Tuhan Yesus menunjukkan bahwa salibnya adalah bukti kesembuhan sudah layak kamu terima. Yang keempat, hidup dalam kasih karunia bukanlah sedang menunda janji Tuhan. Enggak. Seringkali banyak orang berkata, ya mungkin nanti Tuhan sembuhin. Ya mungkin nunggu waktu Tuhan. Waktu Tuhan. Waktu Tuhan. Nah ini nih yang kadang-kadang punya konotasi yang salah. Kenapa? Karena banyak orang berpikir ya waktu Tuhan ya bukan waktunya saya, jadi ya nggak sekarang gitu ya. Nah belum tentu sekarang. Nah ini pemikiran yang sesat. Kenapa? Roma 8 ayat 31 berkata, jika Allah di pihak kita, siapakah yang melawan kita? Kalau Yesus sudah menggantung setiap dosa, setiap sakit penyakit, berarti tidak ada lagi sakit penyakit yang layak tinggal di tubuh kamu. Tidak ada lagi kemiskinan yang layak mendatangi rumahmu atau keluargamu. Firman Tuhan berkata bahkan dia telah memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Wake up jemaat Tuhan, bangun, bangkit. Terimalah pengharapan ini bukan tentang usaha kita tapi ini tentang bagaimana kita percaya pada apa yang Yesus sudah raih di kayu salib dan itulah yang kita
wujudkan dalam langkah iman. Itulah yang membuat kita giat bekerja, itu yang membuat kita tidak malas, itu yang membuat kita berlaku seperti orang yang sudah sembuh. Ucapkan pengharapanmu di mulutmu, ucapkan kesembuhan di mulutmu, ucapkan apa yang kamu mau lihat setiap hari. Amin. Mari kita datang pada Tuhan. Kita bawa hati kita. Bapak, kami percaya bahwa Engkau bukan hanya sanggup, tapi Engkau mau dan Engkau sudah menyembuhkan kami. Engkau sudah memulihkan keadaan kami. Engkau menyediakan jalan keluar bagi setiap kami. Engkau menyediakan darah-Mu sebagai sumber kesembuhan kami. Firman-Mu sebagai sumber kesembuhan kami. Sama seperti orang kusta yang menerima kesembuhan saat itu juga. Kami percaya Tuhan, kami yang pagi hari ini datang, kami menerima kesembuhan. Kami mengalami apa yang Kau sudah raih. Yaitu kesembuhan bagi kami. Terima kasih buat darah-Mu yang tercurah atas setiap dosa dan pelanggaran kami, sehingga sakit penyakit kami tergantung di kayu salib. Dan kami layak hidup sehat dan utuh. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Mari kita sembah Dia. Kita mengangkat kedua tangan kita bersama-sama. Kita katakan bahwa Kaulah Tuhan dan Raja kami. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja yang bertahta atasku dan menuntunku selalu. Kau tinggalkan selalu sertaiku. Kau yang sediakan, Kau sediakanku hidangan terbaik di depan lawanku. Kau berperang bagiku, Kau sertaiku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja yang bertahta atasku dan menuntunku takkan Kau tinggalkan, Kau sertaiku. Kau sediakanku hidangan terbaik di depan lawanku. Kau berperang bagiku, Kau sertaiku. Terima kasih Bapa. Kami diyakinkan, diingatkan lagi bahwa salib Kristus sudah menyembuhkan kami. Tidak ada penundaan, tidak ada penolakan dari Yesus. Dan kami percaya, tubuh kami merespon kesembuhan. Tubuh kami merespon kesehatan yang sempurna. Terima kasih Bapak, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Firman-Mu berdampak dalam tubuh kami. Terima kasih Bapak, kami mau merenungkan Firman-Mu siang dan malam, melihat dan membayangkan bahwa Engkau sudah memberikan segalanya yang baik bagi kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Kita sudah selesai saat teduh Bapak Ibu Saudara, dan saya percaya setiap kita dikuatkan, dibangkitkan dalam pengharapan kita. Jangan ragu untuk mendukung pemberitaan Injil ini, karena semua ini bisa kita saksikan karena ada para pelayan, ada alat-alat yang harus kita siapkan, ada berbagai macam
sistem yang kita harus gunakan dan butuh biaya. Bapak Ibu Saudara, dukung sama-sama pemberitaan Injil melalui QR code yang tertera di layar atau melalui nomor rekening yang tertera di layar atau di kolom description, supaya Injil ini bisa terus menerus diberitakan dan banyak orang bisa dikuatkan. Jangan lupa share ya. Jangan lupa share video ini, jangan lupa share linknya supaya banyak Bapak Ibu Saudara, kerabat kita yang bisa juga dikuatkan lewat kasih karunia yang diberitakan. Tuhan berkati kita semuanya. Selamat beraktivitas.